Halo semuanya, selamat datang kembali di The Class. Balik lagi bersama gue Faisal di ruang kelas ini. So, how's life? I've been away for quite some time. Dan sekarang gue balik lagi, nge-podcast lagi. Yang gue gak tahu ini bakal gue edit kapan, karena ya kuliah men. Kuliah cukup menyita waktu gua dan juga waktu teman-teman gua. Temen gua sih masih sempet ya. Teman gua ada yang YouTuber juga, dia bikin konten juga game. Dia masih sempet buat ngupload ke channelnya, cuma gua nggak sempet karena selain kuliah gua juga ngurusin kerjaan. But everything seems fine. Gue harap ini gue bisa selesain secepatnya. Besok hari Minggu ya. Oh iya, besok gue mau cabut dulu. Oke. Yang penting sekarang rekam dulu aja. Aduh, ini gue ngalor ngidul kemana-mana nih. Jadi hari ini tuh gue pengen ngomongin tentang pengalaman gue kemarin menjadi seorang MC. Jadi sebenarnya ini bukan perdana gue jadi MC, cuma pengalaman kemarin itu adalah pengalaman yang berbeda. Oke, kita mulai dulu ya ceritanya. Awalnya di kampus gue mengadakan sebuah kegiatan, sebuah event tahunan ya, namanya Studium General. Dan di situ yang menjadi pesertanya itu kan tingkat 1 gitu. Nah, dan panitia serta pengurus-pengurus lainnya itu adalah yang tingkat 2 untuk mengurusi event tersebut, bukan dari kampus jadinya. Jadi seperti biasa gitu, memang setiap tahun itu suka ada MC-nya. Aduh, lupa mulu, gak pakai filter. Bentar. Oke. Nah, gini kan lebih enak. Jadi memang tiap tahun itu selalu ada MC-nya. Dan saat gue lihat itu ya, MC yang tahun kemarin tuh kayak, wah keren nih. Tahun depan gue harus bisa nih jadi MC juga di sini gitu kan. Well, ya, gue berhasil gitu untuk mendapatkan posisi itu. Jadi kayak ada audisinya dulu, interview dulu gini-gini, dan alhamdulillah gue terpilih sama satu lagi rekan gue ada jadi cowok 1, cewek 1. Kalau tahun kemarin itu bukan tahun kemarin ya, tahun 2019 itu cowoknya 2, ceweknya 1 MC-nya. Nah kalau sekarang tuh cuma cowok 1, cewek 1 doang. Dulu gue pengen jadi MC itu karena waktu MC-nya itu kan di gedung yang gede gitu kan, gedung yang gede dengan penonton yang banyak secara live gitu kan. Itu adalah sebuah pengalaman yang pastinya menyenangkan dan juga menegangkan gitu, karena harus menggiring acara, membawakan acara dengan baik. Tapi karena ya tahulah kenapa, jadi acaranya tahun ini tuh dilaksanakan secara online. Walaupun sebenarnya waktu audisi itu dan persiapannya juga waktu panitia tuh ini buat offline, tapi akhirnya jadinya buat online. Dan oke gitu kan, gue ya udah terusin aja. Nah, awalnya gue ngira sebagai MC online gini kegiatannya tuh bakal masing-masing kan, kayak di rumah gitu kan, di rumah masing-masing MC-nya juga misah gitu. Tapi gue sempat bilang juga kan ke panitianya, kalau MC-nya kayak gini kayaknya kurang pas deh, mending langsung gitu. Terus panitianya bilang kan emang langsung. Jadi ya gue nge-MC itu ngeliatin layar. Jadi kayak MC di TV tanpa penonton gitu. Kayak ya acara-acara TV sekarang lah. Acara-acara TV sekarang juga kan begitu. Nge-MC
nggak ada penontonnya gitu, cuma sama kamera sama kru. Sebuah pengalaman menarik, tetap menjadi pengalaman yang bagus, karena mungkin jika kedepannya kegiatan ini sudah menjadi offline lagi dan dunia ini sudah jauh lebih baik lagi, MC dengan keadaan online tuh bakal jarang, kecuali di TV ya, di TV atau di YouTube. Nah, tapi kalau misalnya untuk live gitu kan, acara besar gitu, pasti acaranya langsung kan, langsung ketemu orang-orangnya, langsung ketemu penontonnya. Nah, ini kesempatan gue gitu untuk berada di posisi online begini. Oke, gue lihat nih gue bisa segimana. Karena jujur kalau misalnya online gini lebih awkward karena nggak ada yang nonton. Tapi lebih tenang karena gue cuma menghadapi satu kamera gitu. Gue nggak menganggap mereka ada. Jujur ya. Jadi waktu nge-MC itu gue kayak, gue ngeliatin layar, gue ngeliatin kamera, cuma gue nggak menganggap orang-orang itu tuh ada. Dan memang gue udah biasa ngobrol di depan kamera juga, jadi it's not much problem. Yang menjadi problem adalah live, no editing. Podcast aja ini masih gue edit. Biasanya gue ada salah-salah ngomong, gue ulang, gue edit. Tapi kemarin cukup seru, cukup menyenangkan. Berada di posisi MC mengajarkan gue bahwa membawakan acara itu nggak semudah itu gitu, nggak cuma ngomong doang, nggak cuma berdiri di depan gitu ngomong sesuai skrip yang ada gitu, karena nggak semudah itu. Dulu gue pernah jadi MC waktu pelantikan BEM. Waktu pelantikan BEM itu suasananya formal banget dan juga mencekam guys. Suasananya tuh tidak santai gitu, karena kan BEM gitu kan, mereka harus benar-benar ini. Dan sampai MC-nya pun kena tegur gitu. Dan waktu itu gue nge-MC nggak pakai mic itu di aula yang cukup besar. Sama sih tempatnya waktu gue MC kemarin juga di aula yang itu juga, cuma pakai mic dan online gitu. Kemarin offline itu waktu pelantikan BEM, suasananya mencekam, udah gitu malam-malam lagi kan. Malam gak sih? Gue lupa deh, kalau gak salah malam ya. Nah waktu itu tuh kayak deg-degannya banget, suara gue pelan, dimarahin terus gitu kan, suaranya yang kenceng dong. Udah gitu kan kayak persiapannya kurang apa ya, kurang dapet lah. Karena gue ditunjuk itu H-1 nih, ditunjuk buat jadi MC. Terus oke, gitu, di briefing aja ya nanti gitu. Ya, nah terus di briefingnya itu sejam kegiatan gitu kan, kayak wow. Kayak gitu kan, gue nggak pegang MC card, gue lihat naskah di HP. Terus nggak ada gladinya dulu. Gue nggak MC tuh nggak dikasih gladi waktu itu. Terus ya udah, go with the flow aja gitu. And then untuk kemarin tuh menjadi MC yang sesungguhnya, it's a blast, it's an honor. Sebuah pengalaman yang menarik, sebuah pengalaman yang menyenangkan. Terima kasih gitu ya, gue mengucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah memberikan kesempatan itu buat gue. Dan gue yakin untuk teman-teman semua nih ya, yang punya keinginan untuk bisa berbicara di depan umum, untuk bisa public speaking gitu, itu bisa dilatih gitu. Kalian bisa, kalian yang malu-malu, yang gemeteran gitu ngobrol sama orang doang juga gemeteran, itu bisa dilatih kok untuk menjadi orang yang
ngomongnya luas, public speakingnya lancar, berbicara depan umumnya lancar, komunikasinya baik. Satu hal yang menjadi pesan kemarin adalah gua disuruh oleh MC yang tahun lalu ya, dikasih pesan, kalian tuh kalau jadi MC harus bisa membawakan acara, walaupun acaranya kacau, kalian tetap membawakan acara tersebut seperti tidak ada masalah apa-apa. Dan itulah yang kemarin gue rasa gue masih kurang gitu, karena banyak banget kayak perubahan rundown yang terlalu cepat atau terlalu lama, dimana gue harus nge-feel di situ dan kayak, wah ini kagok nih, ini susah nih gitu kan. Dan guenya juga kurang real lah kelihatannya gitu, kayak kelihatan banget dibuat-buat. Jadi mereka tahu nih, oh kayaknya ada yang salah gitu. Tapi kalau misalnya MC yang bagus tuh mereka bawa acara kayak nggak ada masalah apa-apa. Dulu gue waktu kecil sampai sekitaran SMA pun itu gue bener-bener nggak bisa ngomong di depan orang. Kalau orangnya itu nggak kenal gitu, kalau ngomong depan satu orang pun ya, dan orang itu nggak kenal, gue kayak gemeteran, takut gitu, malu. Terus kalau ngobrol, kalau misalnya presentasi depan kelas gitu, mereka udah kenal, kita udah kenal kan kelas gitu, tapi tetap aja kayak gemeteran gitu kan, deg-degan, gemeteran, keringetan. Apalagi pas SMA kan, pas SMA tuh udah sama gurunya galak gitu kan, materi yang dibawain lumayan, kayak masih ada rasa takutnya gitu kan. Terus gue membiasakan diri seperti papa gue pernah bilang kan, belajar latihan ngomong kayak pembawa acara TV gitu. Belajar aja ngomong depan kamera, depan kaca, sampai sampai bisa ngomongnya lancar. Ya, dan itulah yang gue lakukan gitu. Gue coba ngomong, gue coba membuat ya konten-konten kayak gitu, membuat podcast ini pun kalian bisa dengar gitu kan suara gue. Kalau misalnya masih kagok itu kan kedengeran. Dan dari banyak hal yang udah gue coba tersebut, gue ambil jadi pengalaman, gue ambil jadi sesuatu yang bisa membawa gue ke arah yang lebih baik. Untuk teman-teman semua nih ya, jangan malu, jangan takut untuk mengambil kesempatan. Kalau misalnya ada kesempatan nih, ambil, dan kalaupun gagal, ambil pelajarannya. Kalau berhasil ya bagus. Tidak ada salahnya untuk mencoba selama itu hal yang baik. Jangan dipotong ya. Tidak ada salahnya mencoba kalau hal itu baik. Kalau yang jelek-jelek ya jangan. Ada beberapa hal yang ngebus gue, mendorong gue untuk bisa pede di depan orang-orang. Di antaranya adalah achievement yang pernah gue dapatkan. Bukannya bragging ya, atau flexing, atau sombong, bukan. Gue gak sebutin. Cuma dalam diri gue sendiri gitu, kayak misalnya lu main game, terus kayak ada achievement kan. Nah, ketika dapat achievement itu kayak karakter lu di buff, kayak jadi lebih kuat, jadi lebih jago. Nah sama itu, gue merasakan itu. Perjalanan gue selama hidup, story gue selama hidup, pasti ada achievement, pasti ada hal-hal yang udah gue lakukan. Gue mengejar achievement tersebut untuk bikin gue jadi pede gitu. Karena kalau misalnya udah punya achievement di bidang A, punya pengalaman tentang ini, punya pengalaman tentang itu,
Terus ketika berada di depan adalah kalian bisa meningkatkan rasa percaya diri. Oh, gue bisa ini. Saya ngomong di depan gitu kan, gue masih malu-malu. Padahal kan gue udah punya ini. Kalau untuk gue sih begitu ya. Itu metode gue untuk meningkatkan percaya diri gitu, mencari achievement. Tapi ingat, tidak untuk di bragging, tidak untuk disombongkan. Achievementnya disimpan untuk diri sendiri aja. Ini pun menjadi MC pun salah satu achievement gue gitu kan. Dan ketika ntar gue ada job lagi untuk nge-MC, gue udah tahu gitu, gue udah pernah kok. Masa gemetaran lagi, masa takut lagi, masa malu-malu lagi. Ayolah gitu. Untuk teman-teman yang misalnya baru mau terjun ke dunia entertainment, dunia public speaking, banyak yang harus dipelajari. Jadi nggak cuma bisa ngomong doang. Orang banyak bisa ngomong doang, cuma untuk ngomong secara baik dan benar itu masih banyak yang belum bisa, masih banyak yang kurang baik gitu dalam berbicara yang baik dan benar. Dan gue pun masih banyak harus diperbaiki. Kayak tadi itu kan, gue ngomong masih banyak tuh, itu beberapa kali itu sebenarnya tidak bagus gitu, untuk public speaking. Kayak orang gila aja nih ya, orang gila itu teriak-teriak depan orang, ngomong depan orang bisa. Tapi apakah omongannya baik dan benar? Cara berbicaranya, cara mengkomunikasikannya baik dan benar? Belum tentu kan. Nah, itulah yang harus dipelajari gitu. Jadi sebelum terjun ke dunia public speaking, maksudnya ke dunia profesionalnya ya, kalau misalnya untuk coba-coba doang gitu, kalian pengen nyobain, silahkan gitu. Cuma untuk meningkatkan skillnya, yang pertama kalian harus bisa dulu komunikasi. Ini dari pengalaman gue ya, dan kerasa gitu kemarin. Yang pertama harus bisa komunikasi, paham komunikasi itu apa, ruang lingkupnya bagaimana, poin-poinnya apa. Nah, ketika paham, oke, kalian bisa lanjut ngambil langkah-langkah berikutnya. Ketika sudah bisa melangkah ke depan itu kan, dikit-dikit ngomong, dikit-dikit berbicara di depan umum gitu. Kalian bisa coba dulu depan keluarga, kalian bisa coba di depan teman-teman, grup-grup kecil-kecilan dulu aja. Atau kalian bisa coba bikin podcast kalian sendiri, kalian coba bikin vlog kalian, atau mungkin nggak di ini juga ya, kalian rekam gitu kan, kalian ngomong direkam depan kamera, terus videonya kalian tonton lagi, videonya kalian lihat, kalian analisis, oh gue salahnya masih di sini gitu. Kadang soalnya waktu kita ngomong nih kayak kerasa bener, cuma pas dilihat lagi itu kayak kok blunder sih, kok aneh sih gitu. Itulah yang lumayan gitu kan, lumayan menguras bukan menguras, lumayan perlu pengalaman. Intinya kalau kalian punya kesempatan untuk mencari pengalaman baru, kejar, jangan takut. Kalaupun gagal, bisa coba lagi nanti. Selama tidak merugikan orang lain, selama kalian yang mau menerima kritik dan saran, kalian bisa terusin itu. Oke? Mungkin sekian dulu ya vlog sih. Podcast kali ini nggak panjang-panjang amat. Pengen saya hai lagi aja kalian semua dan ngasih tahu kalau gue masih ada gitu. So stay tune untuk konten-konten gue ke depannya. Bakal banyak sekali konten-konten ke depannya. Dan stay safe, jaga kesehatan.
See you next time.